Apakah Ustaz Abdul Somad nanti kalau mati kami azankan? Tak usah. Dalilnya sahih, saat bayi dilahirkan terus dilakukan azan, iqamah. Terus azan dan iqamah saat mengubur orang yang meninggal. Apakah sahih dalilnya? Khusus yang masih dihasankan oleh para ulama adalah azan di telinga kanan bayi. Itu yang masih dihasankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau. Tapi kalau iqamah memang didhaifkan oleh umumnya ulama. Iqamah di telinga kiri itu tidak ada. Kan gitu. Itu yang masalah bayi lahir. Kalau masalah iqamah dan azan pada saat menguburkan orang mati sama sekali nggak ada dalilnya. Ini perbuatan bid'ah yang mungkar, nggak boleh. Nggak ada azan di kuburan. Sekarang saya mau tanya, bagaimana anda yang suka azan di telinga orang mati ini menafsirkan ayat Allah yang bunyi begini? A'udzu minasyaitonir rajim. Innaka la tusmi'u man fil kubur. Allah mengatakan, hai Muhammad, kau tidak bisa memperdengarkan apapun kepada orang yang di kuburan. Nggak bisa. Kita mau teriak, kita mau ngomong, dia nggak dengar. Saya pernah saksikan dekat rumah saya ada jenazah dimasukin, subhanallah, kupingnya dibuka kain kafannya gitu, dipanggil anaknya disuruh azan di kupingnya. Dia dengar apa? Sebentar lagi ditutup, dia akan dimakan belatung badannya. Ruhnya itu yang berpengaruh. Ruh itu sudah selesai di alam barzah, nggak ada hubungannya. Dan yang lebih luar biasa lagi, tidak pernah ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah mengazankan atau menyuruh sahabat untuk mengazankan orang yang sudah mati, baik itu syuhada Uhud, syuhada Badr, atau sahabat-sahabat yang meninggal di kuburan Baqi. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Jadi azan itu tidak dilakukan kecuali di beberapa keadaan, terutama masalah sholat. Pada saat terjadi kebakaran, itu memang ada beberapa dalil memang yang masih dihasilkan oleh para ulama. Tapi kalau masalah orang mati tidak ada dalilnya. Adakah dalil mengazani orang yang meninggal saat dikuburkan? Saya belum dapat ya. Belum dapat. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak mengetahui dalil-dalilnya. Dan biasanya saya kalau belum dapat, saya tidak mengamalkan. Karena saya belum tahu. Jadi teman-teman yang tahu, tolong tunjukkan kepada saya. Supaya nanti saya bisa teliti. Kalau benar, insya Allah saya sampaikan dan mungkin saya amalkan. Kalau kemudian tidak ada dalilnya, maka saran saya lebih baik meninggalkannya. Daripada mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu saran saya. Kalau dalil untuk mengazani saat dilahirkan, itu masih ada. Walaupun ulama beda pendapat. Tapi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Sampai beberapa imam termasuk misalnya, kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengazani Al-Hasan dan Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa diantara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan. Mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan diantara doanya menjauhkan dia dari setan. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah. Kan? Min kulli syaitanin wa hammah wa lammatin wa hammah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa anak saya ini, dan dari godaan setan, dan dari segala keburukan-keburukan, dari hal yang buruk yang menimpanya dalam kehidupan. Dan ketika kita ngubur mayit dan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, itu kias ya. Kias kepada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir disunnahkan untuk diadzan di telinga kanan dan sunnah untuk qomat di telinga kiri. Maka ketika dia baru lahir ke dunia diadzani, maka ulama mengkiaskan akhir dia di dunia pun sebelum dikubur diadzani. Sehingga pertamanya adzan, dengar adzan, akhir kehidupan duniawinya juga diadzani. Kias. Dan kias masuk dalam hukum syariat. Hukum syariat itu Al-Quran, hadis, ijma ulama dan kias. Tapi yang kias para ulama. Maka hukum adzan bagi mayit, untuk mayit itu sunnah kias. Kias itu menyambungkan satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Dikiaskan ketika dia lahir diadzani, sunnah diadzani, maka ketika dia mati pun sunnah diadzani, supaya awalnya adzan, akhirnya adzan. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya mengazankan mayat sebelum dikuburkan? Sebab dosen saya mengatakan itu haram, sedangkan di kampung saya itu dilakukan. Dosen kamu, dosen bapak, dosen antum yang mengatakan haram ini, dia dalilnya dua saja, Quran hadis. Quran hadis, tak ada di Quran, tak ada di hadis, haram. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Tak ada, itu haram.
Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu, saya tak berani mengharamkan. Saya buka balik kitab mazhab Syafi'i. Ini yang membuatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Apa kitabnya? Buka kitab-kitab klasik, saya jumpai kata dia dalilnya qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Apa qiyasnya? Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazankan. Itu dalil mereka qiyas. Apakah Ustaz Abdul Somad nanti kalau mati kami azankan? Tak usah. Jadi kalau saya mati, tak usah azankan. Makcik saya meninggal, saya pas di samping kubur. Saya ada di situ. Abdul Somad, iya Pak. Kami azankan atau tidak? Tak usah azankan. Tapi saya tak menyalahkan orang yang mengazankan, karena dia ikut pendapat ulama. Ulama itu berpendapat berdasarkan dalil. Nah, ini tentang masalah bagaimana dalil suatu kaum, dan saya menghormati itu. Tapi kalau tak ada di hadis, tak ada ijma', tak ada qiyas, orang kita saja memandai-mandai, oh itu tak boleh, haram. Ini bukan dia memandai-mandai, ada dalam kitab mazhab Syafi'i, ijtihad ulama. Mengadani orang meninggal dunia, jawabnya adalah kita tidak usah bicara ulama di luar madhab kita Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i terjadi dua pendapat. Ibnu Hajar Al-Haytami, imam fikih kita yang sangat masyhur, kitabnya dipakai di negeri ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tidak ada azan waktu mengkubur mayat. Tidak ada azan. Nah, ulama yang lainnya mengatakan ada azan. Yang mengatakan ada azan karena dikiaskan dengan waktu melahirkan. Sayyidina Rasul mengadani Sayyidina Hasan dan Husain waktu kelahirannya. Jadi waktu berpindah dari alam rahim ke alam dunia dikumandangkan kalimat takbir dan tahlil. Maka di saat berpindah dari alam dunia menuju alam barzah diadzani. Jadi ini khilaf di antara ulama. Ini bukan urusannya orang madhab lain, bukan berarti yang mengingkari adzan langsung musuh kita, bukan. Sebab di dalam madhab kita Ibnu Hajar Al-Haytami itu gurunya yang punya Fathul Mu'in, yang pernah mendengar kitab Fathul Mu'in, mengatakan adzan tidak ada. Jadi ini sederhana, kalau Anda masuk kampung biasa diadzani, ada pendapat ulama yang diikuti, yang tidak adzan ya enggak apa-apa. Jadi ini khilaf di antara ulama kita ya, bukan urusan ulama yang anti kita, bukan. Ini adalah khilaf di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tidak ada adzan. Tapi kalau kita mengadzani ada, mereka ngikuti petunjuk karena ini keluar dari alam ke alam lain, dikumandangkan adzan. Jadi perbedaan apa ulama. Jadi Anda sebagai ustadz yang bijak, jika di sebuah kampung ada adzan ya nggak apa-apa, ada ulama ini gitu. Kalau nggak ada adzan jangan langsung bilang wah ini sesat, nggak boleh begitu, karena ini adalah perbedaan ulama. Adzan